Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini saya coba menjelaskan perbedaan antara UN dan AN gitu ya. Nah, untuk perbedaan pertama ada di jenjang penilaian. Jenjang penilaian untuk UN itu mulai dari SMP atau Sanawiyah, SMA, MA, dan SMK. Nah, sementara di AKM jenjang penilaian itu ada di SD, MI, MTS, kemudian ada di SMA, MA, dan SMK. Di situ jelas perbedaannya. Nah, untuk level murid untuk UN itu ada di tingkat akhir. Nah, kemudian kalau di AKM ini jenjangnya di pertengahan. Jadi bukan di tingkat akhir. Jadi kalau di level SD itu biasanya di kelas 5. Kemudian kalau tingkat SMP atau sanawiyah itu di kelas 8. Di tingkat SMA, aliyah atau SMK itu di kelas 11. Nah, untuk subjek murid ini kalau di UN itu seluruh siswa dilibatkan. Sementara kalau di AKM itu sensus muridnya itu berupa sampel murid. Berarti tidak semua siswa dilibatkan dalam AKM. Sementara untuk tingkat jenis tes, nah kalau untuk UN itu tesnya high stake. Kemudian kalau perbedaan di AKM itu adalah low stake. Nah, untuk model soal biasanya kalau UN itu hanya ada pilihan ganda dan isian singkat. Jadi hanya ada pilihan ganda dan isian singkat. Sementara kalau di AKM bervariasi, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat, kemudian ada uraian. Nah, kemudian untuk periode tes per murid. Nah, kalau di UN itu 4 hari. Nah, sementara kalau di AKM itu ada 2 hari. Kemudian di moda pelaksanaan. Kalau UN moda pelaksanaannya itu adalah semi online. Kemudian kalau di AKM adalah full online. Metode penilaian untuk di UN itu adalah computer based test atau CBT. Kemudian kalau di AKM itu adalah computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT. Kemudian kalau di spesifikasi minimal infrared, di sana UN server sekolah, kemudian ada komputer klien dan ada BW. Kemudian kalau di AKM di server sekolah tidak perlu. Kemudian komputer klien memori 2 GB, resolusi 1360 x 768 dan Windows 7 ke atas. BW 20 Mbps untuk 50 peserta. Nah, kemudian untuk kurikulum AKM mengukur literasi membaca dan literasi matematika. Kemudian kontennya diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Kemudian tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya adalah minimum. Nah, komponen AKM berdasarkan konten. Jadi kalau literasi membaca itu kontennya adalah teks, informasi, dan sastra. Sementara kalau konten dari numerasi itu biasanya adalah aljabar, bilangan geometri, kemudian ada pengukuran data dan ketidakpastian. Kemudian proses kognitif kalau literasi membaca itu adalah menemukan, kemudian interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Sementara kalau numerasi itu adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah, berdasarkan konteks untuk literasi membaca itu adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Sementara kalau numerasi adalah
personal, sosial budaya, dan saintifik. Oke, jadi masalah konteks antara membaca dan numerasi sama. Nah, di sini kita akan melihat komponen AKM. Nah, kalau komponen AKM kontennya tadi. Nah, kalau konten literasi membaca itu adalah teks informasi. Nah, misalnya teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Nah, kemudian selain teks informasi ada teks fiksi. Teks fiksi itu bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Nah, kalau konten untuk numerasi bermacam-macam tadi, ada bilangan, ada pengukuran geometri, ada data dan tidak kepastian, ada aljabar. Nah, misalkan untuk bilangan itu biasanya meliputi representasi, misal bersifat urutan dan operasi beragam. Misalkan jenis bilangan caca, bulat, pecahan atau desimal. Nah, kemudian berdasarkan proses kognitif, perbedaan literasi membaca dan numerasi. Nah, kalau numerasi itu ada menemukan informasi, kemudian ada interpretasi, kemudian ada integrasi, kemudian ada evaluasi dan refleksi. Nah, numerasi itu ada pemahaman, ada penerapan, ada penalaran. Nah, kalau masalah konteks tadi bisa kita sama antara numerasi dan literasi membaca. Ada personal, itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian ada sosial budaya, ada saintifik. Nah, kita masuk dalam bentuk soal AKM. Yang pertama ada pilihan ganda seperti biasa. Misalkan ada sebuah soal, kemudian ada kita kasih soal, ada option A, B, C, dan E. Ada A, B, C, D, E. Kemudian pilihan ganda kompleks. Nah, ganda kompleks berarti pilihan ganda itu ada 2 atau 3 option yang benar. Kemudian ada menjodohkan. Nah, di sini kita buat ada soal, kemudian ada pasangannya, maka kita menjodohkan soal yang jawaban yang benar. Kemudian ada isian singkat, berarti ada sebuah soal isinya singkat, cukup 1 kata atau 2 kata saja. Kemudian ada uraian atau esai, berarti ada sebuah soal yang bisa diisi untuk menjelaskan apa maksud dari soal itu. Nah, soal AKM untuk kelas 11 itu ada 36 soal. Selanjutnya, tujuan AKM. Nah, tujuan AKM konten mata pelajaran. Kemudian konten itu membangun kompetensi. Kemudian kompetensi dasar itu literasi membaca dan numerasi. Kemudian kompetensi ini menguasai konten untuk konten mata pelajaran. Nah, tampilan soal AKM itu biasanya kontekstual, menyoal isu terkini atau update, redaksinya panjang, kemudian ada gambar, grafik, diagram, tabel, kemudian memerlukan penalaran tingkat tinggi atau C3 ke atas. Kemudian berpikir holistik dan komprehensif, kemudian berpikir kritis, kreatif, reflektif, ada koneksi, komunikasi, penalaran, pemecahan masalah. Kemudian seperti tadi ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian, dan isian. Nah, mengerjakan soal KM itu membutuhkan kita harus membaca stimulus, kemudian memahami stimulusnya, kemudian mengulang sampai mengerti, kemudian ada mengidentifikasi, ada menganalisa, kemudian kita membandingkan, menyimpulkan, dan tentunya tidak tergesa-gesa, kemudian harus konsentrasi. Nah, misalkan contoh soal cari perbedaan. Nah, di sana ada sebuah gambar disajikan, maka kita harus melihat di mana letak perbedaan gambarnya. Nah, selanjutnya misalkan kita mencari rata-rata. Misalkan setiap orang di mobil
ini memiliki sejumlah uang dengan selisih sama dari depan sampai belakang. Uang yang paling depan 10.000, kemudian yang paling belakang 24.000. Nah, kemudian tentukan rata-rata uang semua orang yang di dalam mobil tersebut. Oke. Jadi kalau seandainya siswa itu mencerna berapa orang yang di sana di dalam mobil, tentu dia berpikir sulit soalnya. Nah, karena di sana hanya ada 2 saja, artinya kita ambil cukup sampel itu cukup 2 saja. Berarti boleh dikatakan yang di depan itu 10.000, kemudian yang di belakang 24.000. Karena yang tengah-tengah tidak ada, yang datanya hanya ada 2. Berarti dalam statistik cukup kita tambahkan, kita bagi 2 karena datanya hanya ada 2. Maka jadi rata-ratanya adalah 10.000 ditambah 24.000, itu adalah 34.000. Kalau kita bagi 2 maka dapat 17.000. Maka rata-rata uang dalam setiap orang dalam mobil adalah 17.000. Jadi kalau seandainya kita lihat secara seksama, maka jawabannya cukup simpel. Tapi kalau saya tidak secara sekilas pasti kita pening. Bus tuh atau mobil berapa orang di dalamnya gitu. Sementara data hanya ada 2. Jadi karena datanya ada 2, maka cukup kita rata-ratakan 2 data tersebut. Oke. Kemudian kontennya itu bisa berupa geometri dan pola. Di sini ada segitiga. Oke, kalau seandainya kita teliti, kita perhatikan, oke, berapa banyak soal segitiga yang ada di soal. Misalkan ada 3 titik atau 4 titik, maka kita bisa menghitungnya. Nah, misalkan di sini ada sebuah soal, misalkan soal biologi. Nah, suatu amoeba berkembang biak secara membelah diri. Jadi kalau membelah diri ada 2 bagian. Nah, jadi setiap 10 menit dia membelah. Jadi kalau setiap 10 menit dia akan membelah. Nah, jika dalam spesimen sebuah amoeba di laboratorium biologi, nah, maka berapakah banyak amoeba yang terdapat setelah 3/4 jam kemudian. Nah, maka kalau model soalnya seperti ini, jadi siswa akan berpikir 1 jam 3/4 jam itu berapa menit. Nah, sementara setiap 10 menit amoeba itu akan membelah menjadi 2 bagian. Nah, jadi ini siswa akan berpikir kritis untuk menjawab soal biologi. Oke, selanjutnya misalkan tabel di bawah ini menunjukkan jawaban benar dan skor yang diperoleh 4 guru yang berpartisipasi dalam AKG. Setiap jawaban yang benar mendapat 2 poin dikali bobot setiap soal dan tidak ada hukuman atas jawaban yang salah. Oke. Nah, misalkan ada sebuah tabel. Di sini ada misalkan Rini. Di sana ada skornya. Kemudian ada Mariani, ada Wahidin, ada Woro. Nah, berdasarkan tabel soal ini, berapakah nilai dari Bu Rini? Nah, maka kita dapat melihat berapa perolehan skor dari Bu Mariani, Wahidi, dan Woro. Nah, kemudian kita bisa menghitung nilai dari Bu Rini. Oke, berapa skornya? Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.